Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah ad-dalilul aqliyyu ala sifatil qidamis salbiyyati. Dalil aqli atas sifat al-qidam as-salbiyyah. Sifat qidam termasuk daripada sifat salbiyah. Innallaha, sesungguhnya Allah azza wa jalla qadimun. Azza yang maha suci, wa jalla dan yang maha agung dia Allah. Qadimun itu qadim, tiada bermula. Azalan, tanpa permulaan, kana ada dia Allah, wa abadan dan kekal, yakunu ada dia Allah. Li'annahu, karena sesungguhnya dia Allah, law kana muhdatsan, jika ada dia itu baharu, laftaqara ila muhdisin akhara, maka membutuhkan oleh Allah ila muhdisin akhara, kepada yang mengadakan akhara yang lain. Wa dzalikal muhditsu, dan itu yang mengadakan, in kana muhdatsan, jika adalah dia diadakan, iftakhara membutuhkan oleh dia muhdis ila muhdisin akhara, kepada yang mengadakan yang lain. Wadzalika, dan demikian itu, iftakhara ila muhdis yuaddi ila tasalsuli, menyebabkan kepada at-tasalsul, wa adamit tanahi, dan ketiadaan penghabisan, fi jihatil madhi, pada arah lampau, zaman lampau. Wa dzalika muhalun, dan demikian itu perkara mustahil, fil hadisati, pada para makhluk ini. Artinya kejadian demikian itu mustahil, karena tasalsul itu hakikatnya tidak ada. Apa itu tasalsul? Tawaqqufu syai'in, tawaqqufu wujudu syai'in ala syai'in ala syai'in, terus apa? Yatawaqqafu huwa alaihi ila ma la nihayah. Tawaqqufu wujudu syai'in, jadi tertentunya adanya sesuatu, ala wujud syai'in akhara yatawaqqufuhu alaihi, jadi tertentunya sesuatu atas tertentu adanya sesuatu terhadap adanya sesuatu yang lain, yang sesuatu yang lain ini butuh pada sesuatu yang lain, fi jihatil madhi, di masa lampau. Jadi terus ke atas, si A butuh pada si B, si B butuh si C, si C butuh si D, si D butuh pada, terus tanpa penghabisan. Itu mustahil. Kalau si A diciptakan oleh si B, si B oleh si C, si C diciptakan oleh si D, si D diciptakan oleh si, terus tanpa penghabisan. Ini namanya apa? At-tasalsul. Itu perkara mustahil. Perkara tasalsul itu sama juga nggak ada, hakikatnya jadi nggak ada tasalsul, nggak diterima oleh akal. Nah, dengan demikian maka nyatalah secara akal bahwa Allah wajib bersifat qidam, bersifat qidam, la bidayata liwujudihi, artinya ada tanpa permulaan. Mustahil adanya Allah baharu karena diadakan oleh yang lain.
Sebab kalau begitu maka berarti yang mengadakan butuh kepada yang mengadakannya. Lalu yang mengadakannya butuh kepada yang mengadakannya. Dan terus begitu. Fi jihatil madhi ila ma la nihayah. Sampai tanpa penghabisan terus begitu. Mustahil gitu ya. Lanjut. Ad-dalilun naqliyu, dalil naqli ala sifatil qidami atau sifat al-qidam. Tadi dalil akli, sekarang dalil naqli. Dalil naqli itu dalil syara'. Baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis Rasulullah. Fa amma ad-dalilu, maka adapun dalil ala dzalika atas demikian itu al-qidam minal Qur'ani dari Al-Qur'an, fahuwa maka dia qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, huwal awwalu, dia Allah al-awwalu, yang al-awwal. Al-awwal pada hak Allah maknanya sama dengan al-azali atau juga sama dengan al-qadim. Awwaliyah pada hak Allah, awwaliyah mutlaqah. Apa artinya awwaliyah mutlaqah? Artinya tidak terikat oleh waktu dan zaman. Makna awal pada Allah artinya tiada bermula. Tiada bermula. Wa minal hadis, lanjut. Wa minal hadisi, dan dari hadis, dalil dari hadis al-marfu'i, hadis yang marfu', hadis yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis marfu' namanya. Wa ma udhifa lin nabil marfu'u wa ma li tabi'in huwal maqtu'u. Hadis marfu' itu hadis yang disandarkan kepada Rasulullah. Ma rawahu Muslimun, apa yang telah meriwayatkannya oleh Imam Muslim, wa Tirmidzi oleh Imam At-Tirmidzi, wa Abu Dawud dan Abu Dawud, wa Ibnu Hibban an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, anna Rasulullah wa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda ia, antal awwalu, anta engkau ya Allah, al awwalu yang tiada bermula, engkau al awwal, falaysa qablaka syai'un, maka tidak ada sebelummu suatu apapun. Apa artinya? Tidak ada sebelummu suatu apapun. Itu artinya Allah tiada bermula. Itu dia makna al-awwal. Qala at-Tibiyyu, telah berkata oleh at-Tibi fil Kashifi, dalam kitab Al-Kashif, wal Mulla Aliyun al-Qariyyu, dan oleh al-Mulla Ali al-Qari fil Mirqat, dalam kitab Al-Mirqat. Qauluhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antal awwalu, mufidun, memberikan faedah, lil hasri, bagi al-hasr. Al-hasr itu artinya makna terbatas atau makna khusus. Li ta'rifil khabari, karena ma'rifahnya khabar bil lam, dengan lam. Mana khabarnya? Al-awwal. Antanya itu kedudukannya apa? Mubtada. Anta al-awwalu. Anta mubtada, al-awwalu khabar. Mubtada ma'rifah, khabarnya ma'rifah juga. Itu faedahnya lil hasr. Jadi bentuk kalimat model begitu memberikan makna al-hasr. Anta ma'rifah, karena dia isim apa? Dhamir.
Al-awwalu khobar. Khobarnya dengan ada alif dan lam, alif lam. Al-awwalu ma'rifah, mu'arraf atau ma'rifah dengan alif dan lam. Jadi mubtada ma'rifah, khabarnya juga ma'rifah. Itu yufidu al-hasr. Bentuk kalimat demikian itu memberikan makna khusus tertentu. Faka'annahu qila, maka seakan-akan itu hadis dikatakan anta, engkau ya Allah, mukhtassun bil awwaliyati, khusus engkau, dikhususkan engkau ya Allah bil awwaliyati, dengan awwaliyah. Jadi redaksi hadis Rasulullah antal awwalu seakan memberikan makna apa? Engkau ya Allah khusus yang memiliki al-awwal, tidak ada siapapun yang memiliki awwaliyah seperti awwaliyahmu. Falaisa qablaka syai'un, maka tidak ada sebelummu suatu apapun. Nah, di sini disebutlah maka awwaliyah, Allah sebut awwaliyah mutlaqah. Awaliyah mutlaqah, mutlak. Nah, jadi awal pada hak Allah, al-awwal pada hak Allah artinya tiada bermula. Tetapi kalau pada makhluk kata al-awwal, kata awal itu awaliyah, namanya awaliyah nisbiyah. Awaliyah apa? Nisbiyah. Saya, misalkan saya paling awal datang di masjid ini, paling awal datang di masjid ini, itu adalah nisbi. Yang dimaksud nisbi dibanding dengan kalian, tapi dibanding orang-orang tua sebelum saya yang duluan ke masjid, mereka lebih awal dibanding saya. Jadi awaliyah saya datangnya ke masjid namanya awaliyah nisbiyah. Disebut awal adalah bagi yang sesudah saya, tapi bagi yang sebelum saya apa? Akhir, belakangan datangnya. Itu disebut dengan awaliyah apa namanya? Nisbiyah. Tapi kalau awaliyah pada hak Allah tidak terikat oleh waktu dan zaman, makanya disebut dalam hadisnya falaisa qablaka syai', tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh zaman. Karena itu disebut dengan awwaliyah mutlaqah, ada tanpa permulaan. Lanjut. Tanbihun, peringatan. La yutlaqu 'ala Allahi, tidak dikatakan atas Allah al-azaliyyu, kata al-azali min babil ismi, dari bab nama. Dari bab nama. Innama min babil wasfi, tetapi hanya dari bab sifat. Jadi al-azali bagi Allah bukan nama, tetapi dari segi apa? Sifat baginya. Yuqalu, dikatakan Allahu al-azaliyyu, Allahu al-azaliyyu. Was-sani'u, dan kata as-sani'u kadzalika, demikian pula la yutlaqu min babil ismi, jadi tidak diungkapkan dalam bab nama, bukan sebagai nama bagi Allah, tapi dia sebagai apa? Sifat baginya. La yu'addu isman, la yu'addu isman, jadi tidak dianggap, tidak dihitung sebagai nama bagi Allah, tapi disebutnya apa? Sebagai sifat. Wa yuqalu aydan, dan dikatakan pula al-muhditsu lil makhluk, dikatakan bagi Allah al-muhditsu lil makhluk, yang mengadakan bagi makhluk. La yutlaqu 'ala Allahi, tidak boleh diungkapkan atas Allah al-muhditsu biduni qaidin, dengan kata al-muhdits saja, dengan tanpa ikatan. Jadi harus ada ikatannya di belakang, al-muhditsu lil makhluk. Nah begitu.
Tidak boleh dikatakan al-muhdits saja. Malah diartikan atau salah pemahaman lagi, yang berhadas. Ahdasa yuhdisu, karena isim fa'ilnya orang berhadas apa? Muhdits. Jadi nggak boleh katakan al-muhdits bagi Allah tanpa qaid. Jadi harus ada ikatan di belakangnya, al-muhdits lil makhluqat segitu. Al-muhdits lil makhluqat. Tidak boleh al-muhdits saja. Wala yuqalu, dan tidak boleh dikatakan anillahi dari Allah al-wajibu. Nah, enggak boleh kata al-wajib saja. Biduni qaidin, dengan tanpa ikatan. Bal yuqalu, tetapi dikatakan al-wajibul wujudi. Al-wajibul wujud, yang wajib adanya. Nah, gitu. Tidak boleh dikatakan apa? Al-wajib saja tanpa adanya qaid, tetapi al-wajibul wujud. Nah, gitu. Sifatul baqa'i, sifat al-baqa. Dalam bait syairnya katakan apa? Kata Syekh Ibrahim Al-Laqani, fawajibun lahul wujudu wal qidam kada baqa'un la yushabu bil adam. Selesai pembahasan tentang sifat al-qidam. Sekarang al-baqa. Sifatul baqa kada ay kawujubil wujudi wal qidami. Kada seperti demikian ini, ay artinya seperti wajib sifat wujud dan sifat qidam lahu bagi Allah subhanahu. Yajibu lahu, wajib lahu, wajib secara akal dan syara, lahu bagi Allah baqaun, sifat baqa. Bit tanwini, dengan tanwin, bacanya baqaun. Lit ta'zimi, untuk mengagungkan. Di bait syairnya kan gitu, yang wujudnya dengan ada alif lam. Fawajibun lahul wujudu wal qidam. Tapi pas baqanya dengan tanwin, enggak ada alif lamnya. Kadza baqaun la yushabu bil adam. Nah, dengan tanwin pada kata baqaun lit ta'zim. Faedahnya untuk apa? Mengagungkan. Mengagungkan Allah. Faka'annahu, maka seakan nazim qala, berkata, itu Syekh Ibrahim Al-Laqani, nazimnya ini bait, baqa'ullahil azimu, baqa Allah al-azimu, yang agung. Waqad warada fil Qur'ani, dan telah datang di dalam Al-Qur'an, tanwinun, oleh tanwin, lit ta'zim, untuk tujuan pengagungan atau tujuan mengagungkan. Padahal dia sudah dikenal gitu, tapi diungkapkannya dengan tanwin, dengan nakirah. Tapi bentuk nakirah untuk tujuan apa? Bentuknya nakirah, tapi apa? Dia sudah dikenal, diungkapkan dengan nakirah untuk tujuan at-ta'zim. Qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, laqad anzalna ilaikum kitaba, benar-benar telah menurunkan oleh kami, ilaikum, kepada kalian, kitaba, akan kitab, pakai nakirah. Ai, artinya kitaban aziman, artinya kitab yang agung. Nah, jadi diungkapkan dengan tanwin, tujuannya lit ta'zim. Padahal udah jelas yang dimaksud apa? Al-Qur'an. Fa huwa Allahu, maka dia Allah jalla jalaluhu, wa taqaddasa asma'uhu, wa 'azza sya'nuhu. Nah, ini pujian terhadap Allah. Jalla, yang maha agung, jalaluhu, keagungannya, kebesarannya,
wa taqaddasa asma'uhu, dan suci nama-namanya Allah, wa azza sya'nuhu, dan agung kedudukannya. Tanazzaha, suci dia Allah, anil adami, dari ketiadaan. Wa wajaba lahu baqa'un, dan wajib lahu bagi Allah baqa'un, oleh baqa, la yushabu bil adam, yang tiada tercampur dengan ketiadaan. Ai baqa'un, artinya baqa la yazulu, yang tidak hilang, bi adamin, dengan ketiadaan. Bimakna, dengan makna annahu, bahwa dia Allah, yamtani'u, tercegah, luhukul adami, kedatangan ketiadaan, alaihi, atas Allah Ta'ala, lidzatihi, bagi zatnya, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya. Nah, maka baqanya Allah itu mutlak. Baqanya Allah itu mutlak, lidzatihi, dan tidak ada yang memiliki sifat baqa seperti Allah, siapapun. Nanti akan dijelaskan bedanya dengan baqanya surga dan neraka, ada di bawah. Yang jelas bahwa sifat baqa Allah tidak ada siapapun yang menyekutuinya, menyerupainya. Fahuwa ta'ala, maka dia Allah Ta'ala, mausufun, bersifat dia Allah, bi'annahu, dengan bahwa dia Allah, al-baqi, yang kekal dia Allah, wad-daimu, dan senantiasa ada, kekal, sama, ad-daim sama dengan al-baqi maknanya. Apa itu? Alladzi la yalhaquhu fana'un, yang tidak mendapati akan Allah fana'un, oleh kepunahan. Wa daimumiyatuhu, dan kekalnya Allah, ay baqa'uhu, artinya kekalnya Allah, baqa'nya Allah. Tadi kita katakan al-baqi dengan ad-daim maknanya sama. Artinya apa? La nihayata liwujudihi, atau la yalhaquhu fana'un, tidak ada penghabisan bagi wujudnya, artinya tiada punah. Nah, daim Allah, atau daimumiyah, sifat daimumiyah Allah dan sifat baqa Allah, ila ma la nihayata, itu kepada tanpa penghabisan. Baqanya Allah ma la nihaya, tanpa penghabisan. Laisa kadaimumiyati ghairihi, bukan seperti kekal selain Allah. Ada sesuatu yang kekal selain Allah, ada, tetapi beda kekal sesuatu tersebut dengan kekalnya Allah. Li'annal fana'a, karena kepunahan, yastahilu, itu mustahil, aqlan, secara akal, fi haqqihi, pada hak Allah. Adapun kekalnya neraka dan surga karena dikekalkan oleh Allah, maka secara akal umpama punah bisa diterima secara akal, tetapi karena dikekalkan oleh Allah keduanya tidak punah. Tapi secara akal umpama punah diterima tidak? Diterima. Nah, beda dengan kekalnya Allah, tidak diterima secara akal ketiadaannya, mustahil punah bagi Allah. Nah, sehingga dipahami terbedakan antara kekalnya Allah dengan kekalnya surga dan neraka. Fala daima, maka tidak ada yang kekal, bihadzal ma'na, dengan makna ini, dengan makna pada hak Allah, illallahu, kecuali Allah saja. Apa itu tadi? Kekal pada hak Allah. Bahwa kekalnya Allah itu lidzatihi, dengan zatnya, yastahilu alaihi al-fana'u aqlan, mustahil punah secara akal bagi Allah.
wala syarika lahu dan tidak ada sekutu lahu bagi Allah Ta'ala fi daimumiyatihi dalam kekekalannya. Fahuwa maka dia Allah daimun itu kekal bidzatihi dengan zatnya, la syai'a tidak ada suatu apapun, ghairuhu selain Allah, aujaba lahu dzalika mewajibkan lahu bagi Allah dzalika akan kekal tersebut. Itulah pengertian kekalnya Allah lidzatihi. Artinya la syai'a aujaba lahu dzalik. Tidak ada suatu apapun yang mewajibkan sifat kekal tersebut baginya. Wa amma daimumiyatu ghairihi dan adapun kekalnya sesuatu selain Allah, kal jannati seperti surga, wan nari dan neraka, falaisat dzatiyatan maka bukanlah daimumiyah dzatiyah. Artinya bukan kekal dengan zatnya, bukan kekal secara zatnya, maksudnya kekal keduanya. Balillahu sya'alahumal baqa adalah karena Allah menghendaki bagi keduanya al-baqa'a akan kekekalan. Nah, jadi kekekalan keduanya adalah karena dikekalkan oleh Allah. Adapun kekalnya Allah tidak ada yang mengekalkannya. Lanjut. Ad-dalilul aqliyu dalil akal ala sifatil baqa'i atas sifat al-baqa al-wajibati yang wajib, itu sifat baqa lillahi bagi Allah. Dalil akal. Faminal adillatil aqliyati maka dari dalil-dalil aqli ada isbati sifatil baqa'i atas ketetapan sifat baqa lillahi azza wa jalla bagi Allah azza wa jalla, wa nafyil fana'i dan ketiadaan al-fana kepunahan, wal adami dan al-adam ketiadaan atau kehancuran, mustahil atas Allah, anhu darinya Allah subhanahu wa ta'ala mustahil. Dalilun adalah dalil yastanidu yang bersandar oleh itu dalil ila ma qaddamna kepada apa yang telah mendahulukan oleh kami, telah disebutkan maksudnya di depan, minad dilalati dari dalil ala annahu subhanahu wa ta'ala qadimun atas bahwa dia Allah qadimun itu qadim tiada bermula, azaliyun azali, la bidayata li wujudihi tidak ada permulaan bagi wujudnya Allah. Jadi dalil akli bagi dalil sifat qidam adalah dalil akli bagi sifat baqa, sama. Atau dalil sifat baqa adalah dalil akli bagi sifat al-qidam. Tadi sifat qidam dijelaskan mustahil Allah itu baharu. Nah, lalu sifat baqa Allah kekal. Mustahil Allah punah. Sebab kalau punah maka berarti Allah juga baharu. Nah, maka dalil akli atas sifat al-baqa adalah dalil akli bagi sifat al-qidam. Fa innal qadima maka sesungguhnya yang qadim yang tiada bermula, yastahilu adamuhu itu mustahil ketiadaannya. Nah, itu dia. Allah kan qadim tiada bermula. Kalau gitu mustahil tidak ada. Dengan demikian apa? Ini dalil sifat baqa. Wa idza sabata dan apabila telah tetap zalika demikian itu telah tetap atau sah demikian adanya al-qidam bagi Allah,
wajaba wasfuhu bil baqa'i, wajib mensifati akan Allah bil baqa'i dengan sifat al baqa. Li'anna al baqa'a, karena baqa itu istimrarul wujud, keberlangsungan wujud. Dapat dipaham tidak ini? Terus menerus tanpa penghabisan, itu namanya apa? Itu makna sifat al-baqa. Wa wujuduhu ta'ala, dan wujudnya Allah Ta'ala dzatiyun, itu dzati. Wa laysa zamaniyan, dan bukan zamani, bukan terikat oleh waktu dan zaman. Sebagaimana sifat qidam Allah laisa zamaniyan, qidamnya Allah itu bukan zamaniyan, bukan zaman. Demikian pula sifat baqa Allah bukan zaman. Nah, kemarin sudah kita bahas, tidak boleh mengatakan bagi Allah pada zaman azali. Enggak boleh, karena azali itu bukan zaman, bukan waktu. Waktu itu makhluk Allah, zaman itu makhluk Allah. Nah, demikian pula dengan baqanya Allah, bukan zamani, tidak terikat oleh waktu. Wa kadzalika, dan demikian pula laisa zamaniyan kullu sifatillahi, seluruh sifat-sifat Allah laisat muqayyadatan bizzamani, tidak terikat dengan zaman. Sifat Allah semuanya tidak terikat oleh zaman. Nah, di sini catatan penting. Sifat zat Allah yang kita bahas ini, yaitu yang 13 sifat. Di awal sudah kita bahas bahwa semua itu azaliyatun abadiyatun qaimatun bidzatillah, tanpa permulaan, tanpa penghabisan. Nah, maka sifat-sifat tersebut tidak boleh dikatakan ada bagi Allah setelah adanya makhluk. Contoh, sifat kudrah Allah, bahwa Allah Maha Kuasa, bukan berarti sifat kudrah ini ada pada Allah setelah Allah menciptakan makhluk-makhluknya. Sebelum menciptakan apapun, Allah adalah Al-Qadir. Nah, gitu. Paham tidak ini? As-Sami', bahwa Allah Maha mendengar, bukan berarti sifat mendengar ini ada pada Allah setelah Allah menciptakan segala suara. Tidak. Ya, kalau begitu berarti Allah baharu namanya. Tapi sebelum terciptanya segala suara, Allah adalah As-Sami'. Nah, begitu. Allah Al-Alim, yang mausufun bi sifatil ilmi, memiliki sifat ilmu. Nah, sifat ilmu pada Allah ini itu mencakup segala sesuatu. Sebelum kejadiannya, Allah mengetahui segala apapun, segala peristiwa sebelum kejadiannya. Bukan berarti sifat ilmu ini ada pada Allah setelah terjadinya peristiwa sesuatu. Ya, kalau begitu berarti sifatnya baharu, mustahil demikian. Allah adalah Al-Alim qabla wujudil makhluqat. Sebelum Allah menciptakan apapun, Allah adalah Al-Alim. Allah mengetahui setiap orang dari kita apa yang akan menimpanya, menimpa diri setiap orang dari kita esok hari, minggu depan, bulan depan, tempat kita di akhirat. Allah mengetahui itu semua. Nah, inilah makna sifat-sifat tersebut azaliyatun abadiyatun, dan semua itu sifat-sifat zat Allah tersebut tidak terikat oleh waktu. Nah, ini yang dimaksud di sini, wa kadzalika kullu sifatillahi laysat muqayyadatan bizzaman. Lanjut. Faz-zamanu, maka zaman, hadisun itu baharu, makhlukun makhluk. Wallahu, dan Allah, zatuhu, zatnya Allah, azaliyun itu azali, tiada bermula, abadiyun abadi.
tiada penghabisan. Wa sifatuhu, dan sifat-sifatnya Allah azaliyatun abadiyatun, juga azaliyah abadiyah sebagaimana zatnya. Kemarin sudah kita bahas yang namanya sifat itu sabitatun bidzat. Zat Allah azaliyun abadiyun, maka sifat-sifat Allah azaliyatun abadiyah bi azaliyati zat, dengan keazalian zatnya. Dapat dipahami nih? Kita, tubuh kita, zat kita artinya tubuh kita. Tapi kalau kita sebut zat Allah, tidak boleh katakan tubuh Allah. Zat Allah artinya hakikat Allah. Zat kita, tubuh kita baharu, maka sifat-sifat tubuh kita juga baharu. Mustahil zat baharu lantas sifatnya azaliyah. Paham ya? Mustahil. Atau sebaliknya, zatnya azali lalu sifatnya baharu, mustahil. Karena yang namanya sifat itu sabitatun bidzat, dia tetap dengan zat. Zat Allah azaliyun abadiyun, tanpa permulaan, tanpa penghabisan. Maka seluruh sifat-sifatnya azaliyatun abadiyah bi azaliyati zat. Majelimat enggak ini? Hah? Enggak dirinciin, cuma nih kita terjemahkan aja. Wa bi ibaratin ukhra, dan dengan ungkapan yang lain, yuqalu, dikatakan, lamma sabata, ketika telah tetap, telah sah adanya atau wajibnya, wujubul qidam, wajibnya sifat qidam lillahi bagi Allah aqlan, secara akal, wajib lahul baqa, maka wajib bagi Allah sifat al-baqa. Kembali lagi ini, bahwa dalil akli bagi sifat baqa adalah dalil akli bagi sifat al-qidam. Nah, di sini sebutkan lamma sabata wujubul qidami lillahi aqlan wajaba lahul baqa. Li'annahu law amkana ayyal haqqahul adamu, karena dia Allah jika mungkin mendapati terhadap Allah oleh ketiadaan, oleh al-adam, lantafa'anhul qidamu, maka benar-benar menjadi hilang darinya sifat al-qidam. Dapat dipahami tidak? Wantifa'ul qidami, dan hilangnya sifat qidam, anhu dari Allah, mustahilun, itu mustahil. Fantafa, maka nafi'lah atau tiadalah anhu dari Allah imkanul fana'i, kemungkinan adanya kepunahan. Jadi wallahu a'lam bishawab.